Video kali ini juga masih video tambahan untuk memahami spektrum biru tentang Nabi Isa atau Yesus dengan judul sifat emergens dan sumber kekuatan jin atau setan. Apa itu sifat emergens? Sifat emergens ini sederhananya adalah sifat atau fungsi yang tiba-tiba muncul dari komponen-komponen sebuah sistem yang tiap komponen itu sebenarnya tidak memiliki fungsi atau sifat tersebut. Yang paling mudah untuk dicontohkan adalah tentang otak. Neuron atau serabut otak itu tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, untuk berimajinasi, untuk berpikir asosiatif, untuk berlogika dan sebagainya. Otak itu murni untuk mengatur tubuh, kemudian mengingat atau memori, fungsi memori. Tapi dengan keterlibatan sistem itu semua, muncul sifat emergens. Apa itu? Yaitu berpikir, belajar, berimajinasi, berlogika, dan sebagainya. Contoh lain adalah kehidupan kita ini, yang dulu atau tubuh kita itu hanya terdiri dari sel-sel atau partikel-partikel yang sebenarnya tidak memiliki fungsi kompleksitas yang seperti kita setiap hari lakukan. Mata melihat, telinga mendengar, hati merasakan, indera mengindra, dan sebagainya. Lalu apa hubungannya sifat emergens ini dengan sumber kekuatan jin atau setan? Dengan logika yang paling awam, sebelum menjelaskan ke sana manusia dengan besi, dengan kaca, dengan bahan bakar dari bumi. Komponen-komponen ini kan termasuk manusia tidak bisa terbang dengan sendirinya. Tapi ketika manusia membuat sebuah pesawat dan menjadi pilot misalnya, mereka menjadi sebuah sistem, mereka bisa terbang. Sebaliknya, ketika manusia bekerja sama dengan jin, seperti yang diceritakan dalam Quran, jin tidak memiliki kekuatan tertentu, manusia tidak memiliki kekuatan terbang misalnya. Tapi ketika mereka bekerja sama, mereka bisa melakukan itu. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bukan trik sulap, atau mengubah pasir menjadi beras, mengubah besi menjadi emas, dan sebagainya. Itu adalah sifat emergens atau fungsi emergens yang terjadi ketika dua sistem menjadi satu sistem yang besar, menjadi satu sistem yang baru. Kalau misalnya di kartun mungkin kita melihat fusion antara Vegeta dengan Son Goku. Nobody's stronger than me now. 3 minutes. Shun! Ha! The angles were completely off. Another 30 minutes. Shun! Ha! Hold on a sec. Having a name would definitely make us sound much cooler. This time it'll be Gokuja. Vegujo. How about Gogeta? Nah, kaitannya dengan apa yang akan saya jelaskan di spektrum biru adalah bahwa Nabi Isa itu adalah contoh di samping contoh nabi-nabi yang lain, manusia yang bisa bekerja sama tanda kutip dengan penduduk di wilayah ruh dan penduduk di wilayah cahaya. Beda antara orang-orang yang bekerja sama dengan jin dengan orang-orang yang bekerja sama tanda kutip tersambung dengan penduduk di wilayah ruh dan cahaya. Orang-orang yang tersambung dengan penduduk di wilayah wujud plasma atau jin, mereka akan melanggar syariat. Mereka akan berorientasi duniawi, dunia, seperti tadi yang saya jelaskan di video ini. Mereka menginginkan jabatan, ketenaran, kepopuleran yang bukan diarahkan pada penyelamatan atau menolong umat manusia tanpa pamrih.
Sebaliknya, orang-orang yang tersambung dengan penduduk wujud zat ruh, udara, atau penduduk cahaya bahkan, mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak tampak simbol-simbol agama dalam dirinya, tapi mereka adalah orang-orang yang memegang kuat syariat Nabi Muhammad dan berorientasi apa yang Quran dan Rasulullah perintahkan kepada umatnya, menolong sesama, menyelamatkan yang lemah, membantu yang miskin, memberi makan yang fakir, dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah perbedaan antara manusia yang tersambung dengan penduduk semesta wujud zat plasma dan manusia-manusia yang tersambung dengan semesta wujud zat ruh dan cahaya. Jadi teman-teman lebih pilih yang mana? Kalau saya sih menjadi manusia biasa aja lah, tidak dua-duanya. Berat.